Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwa Magfira M dengan NIM 1053311022322. Pada video tugas kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi teknik penyusunan ranking. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa itu pengertian ranking. Dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar, pada kondisi tertentu, dosen, guru, dan lainnya sebagai seorang pendidik dihadapkan pada tugas untuk melaporkan atau menyampaikan informasi baik kepada atasannya, kepada orang tua, wali, maupun kepada peserta didik itu sendiri, mengenai letak kedudukan seorang siswa jika dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Dengan disampaikannya laporan atau informasi tersebut, maka akan dapat diketahui apakah seorang peserta didik itu berada pada urutan atas sehingga dapat disebut sebagai siswa yang pandai, ataukah berada pada urutan bawah sehingga peserta didik tersebut dinyatakan sebagai siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan urutan kedudukan atau ranking peserta didik adalah letak seorang peserta didik dalam urutan tingkatan atau ranking. Penyusunan peringkat siswa adalah proses penilaian yang bertujuan menentukan posisi siswa berdasarkan kinerja akademik mereka. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah skor total, di mana semua nilai atau skor dari berbagai mata pelajaran dijumlahkan. Meskipun mudah dihitung dan memberikan gambaran langsung tentang kinerja keseluruhan siswa, teknik ini tidak memperhitungkan perbedaan tingkat kesulitan antara mata pelajaran. Alternatif lain adalah rata-rata nilai atau GPA yang menghitung rata-rata kesulitan antara mata pelajaran. Alternatif lain adalah rata-rata nilai GPA. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan peringkat yaitu melibatkan pengumpulan data nilai dari berbagai sumber, normalisasi data jika diperlukan, perhitungan skor akhir menggunakan metode yang dipilih, penyusunan peringkat dari skor tertinggi ke rendah, dan validasi hasil untuk memastikan tidak ada kesalahan dan hasilnya adil. Tantangan utama dalam penyusunan peringkat siswa adalah menjaga keadilan dan objektivitas, transparansi dalam proses perhitungan, serta mempertimbangkan cara untuk memasukkan penilaian keterampilan non-akademis seperti keterampilan sosial dan emosional. Dengan demikian, penyusunan peringkat siswa merupakan proses kompleks yang memerlukan keseimbangan antara berbagai faktor untuk memastikan hasil yang adil dan bermanfaat bagi perkembangan akademik pribadi siswa. Penyusunan ranking berdasarkan mean dan deviasi standar. Dengan standar deviasi yaitu penentuan kedudukan seseorang dengan membagi kelas atas kelompok-kelompok. Ada dua cara dalam penentuan kedudukan dengan standar deviasi, yaitu dengan pengelompokan atas 3 ranking atau 11 ranking. Ranking sederhana atau simple rank adalah urutan yang menunjukkan posisi atau kedudukan seseorang peserta didik di tengah-tengah kelompoknya yang dinyatakan dengan nomor atau angka-angka biasa. Jenis dan prosedur penyusunan ranking. Mencari dan mengetahui urutan kedudukan peserta didik dalam suatu kelas atau kelompok pada umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu mengurutkan nilai-nilai yang telah dicapai oleh peserta didik, mulai dari nilai yang paling tinggi sampai dengan nilai yang paling rendah. Dengan cara demikian, maka akan dapat ditentukan nomor yang menunjukkan urutan kedudukan seorang peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Prosedur penentuan urutan kedudukan seperti telah dikemukakan tersebut adalah merupakan prosedur yang paling sederhana. Jenis-jenis ranking yang pertama adalah ranking sederhana, yaitu simple rank, adalah urutan yang menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam kelompok dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Yang kedua adalah ranking persenan atau persentil rank, adalah kedudukan seseorang dalam kelompok yang menunjukkan banyaknya persentase yang berada di bawahnya. Untuk contoh yang saya ambil di sini yaitu ranking sederhana atau simple rank, yaitu urutan yang menunjukkan posisi atau kedudukan seseorang peserta didik di tengah-tengah kelompoknya yang dinyatakan dengan nomor atau angka-angka biasa. Contohnya, misalkan dari 50 siswa Madrasah Ibtidaiyah yang mengikuti ujian akhir nasional diperoleh nilai-nilai NEM sebagai berikut. Untuk dapat menyusun urutan kedudukan dari 5 siswa tersebut berdasarkan nilai NEM yang dimilikinya, terlebih dahulu kita susun NEM tersebut mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang selanjutnya adalah cara menulis ranking dalam buku raport, umumnya sebagai berikut. Jumlah siswa kelas misalnya ada 5 siswa. Siswa bernama Dimas menduduki ranking pertama, maka penulisan rankingnya adalah 1/5. Apabila terdapat urutan kedudukan yang sama atau kembar, maka dalam penentuan rankingnya digunakan rata-rata hitung, yaitu siswa bernama Hasan dan Komariah sama-sama memiliki NEM sebesar 44,17. Kedua orang siswa itu menurut urutan kedudukannya seharusnya berada pada urutan ke-5 dan ke-6. Karena terjadi kekembaran 2, maka urutan kedudukan bagi kedua siswa tersebut ditentukan sama dengan
yaitu 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.